Saudara-saudara yang terkasih, ada satu ungkapan yang seringkali kita katakan kepada orang tertentu ketika kita seolah orang yang datang kepada kita minta bantuan. Kemudian kita mengatakan satu perkataan yang kelihatannya simpel dan mungkin kita juga pernah mengatakan itu. Kita mengatakan, ya maafkanlah aku hanya bisa berdoa. Ya. Saudara-saudara, berdoa bukan sebuah hanya, karena kalau kita memang memiliki satu iman, maka doa itu menjadi penuh kekuatan. Ada orang yang seringkali menghitung-hitung, saya sudah sekian sering berdoa tetapi kok hanya sedikit yang dikabulkan. Mungkin di dalam pemikiran kita ada sebuah visi bahwa doa itu selalu sebuah permohonan dan hanya masalah saya mohon dan Tuhan mengabulkan. Ya, itu juga ada bagian dari doa, karena doa akhirnya juga ada doa permohonan, doa syukur, doa memuliakan Tuhan. Tetapi doa yang sebenarnya itu lahir justru dari sebuah relasi, suatu relasi antara aku dengan Tuhan. Maka kalau sebuah relasi, maka berdoa itu artinya juga saya menjalin relasi yang lebih dekat dengan Tuhan, dan akhirnya saya bisa dekat dan mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga bahkan saya bisa mengetahui ya tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Maka doa pada tingkat tertentu itu adalah mengenali kehendak Tuhan, relasi dengan Tuhan. Sehingga kalau kita berdoa dalam iman, kadar iman tertentu, kita bisa mengatakan segala sesuatunya tergantung sama Tuhan. Saya mohon kepada Tuhan, tergantung sama Tuhan. Dan pada titik tertentu saya juga mengakui bahwa ketika saya berdoa, itu juga memiliki suatu peranan, memiliki kegunaan bagi saya yang berdoa. Saya ambil contoh misalnya, kalau ada orang misalnya ya kan, saya sering menerima permintaan, Romo doakanlah saya. Saya tanya, kamu mau didoakan dengan intensi apa? Saya ingin mendapatkan pekerjaan, Romo. Oke. Maka ketika saya memiliki satu kesempatan untuk berdoa dengan waktu khusus, saya ingat orang itu. Saya ingat orang itu dengan permohonannya supaya dia mendapatkan pekerjaan. Dan pada waktu tertentu saya juga ingin memberitahukan kepada orang tersebut bahwa benar saya mendoakan dia. Maka dalam hal ini, saya yang berdoa, saya juga akan memupuk suatu rasa empati, rasa solider, ungkapan perhatian, ya, cinta kepada sesama. Dan sesama yang kita doakan pun akan merasa bahwa dia sungguh diperhatikan, dia sungguh didoakan. Dan itu pun pada level ini pun doa sudah memiliki arti yang luar biasa. Tentang dikabulkan atau tidak, sesuai dengan kehendak saya atau tidak, itu ya tergantung sama Tuhan. Tuhan punya kehendak ya. Dalam arti tertentu, doa akhirnya tidak atau bukan sebuah hanya, karena doa ternyata memiliki dimensi yang lebih dalam, bahkan antara saya yang mendoakan dan antara orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan merasa bahwa dia dicintai oleh Tuhan, diperhatikan melalui sesama. Begitu juga saya memupuk rasa empati, solider, dan apapun bentuknya itu. Maka doa yang benar itu lahir selain dari permintaan untuk didoakan, juga lahir dari segala hal yang kita lihat, kita alami setiap hari, entah itu dari berita, dari televisi, dari apapun yang kita lihat yang menyentuh hati kita,
dan kita selalu menghendaki supaya segala yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu terjadi. Dan inilah arti doa kalau dikatakan bahwa doa itu bukan sebuah hanya. Doa itu penting dan ini memerlukan suatu waktu dari hari ke hari untuk melatih diri. Kalau kita mulai melatih diri dengan kesadaran mendoakan orang, ya, maka kita pun akan dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki kepekaan ataupun memiliki suatu kedekatan dengan Tuhan yang membawa kita menyerupai cara berpikir dari Tuhan kita sendiri. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan berdoalah senantiasa, tidak jemu-jemu, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, artinya bahwa doa juga membawa kita kepada kesetiaan kepada kehendak Tuhan. Maka sekali lagi mari kita menyediakan waktu-waktu khusus untuk berdoa dan mendoakan orang-orang yang memang memerlukan doa dan siapapun yang perlu kita doakan. Doa bukan sebuah hanya. Tuhan memberkati. Amin.